Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Nah, di video pembelajaran kali ini tentunya saya akan memberikan penjelasan terkait materi yang baru, di mana materi yang akan saya jelaskan pada hari ini itu adalah tentang peluang ya. Nah, di mana definisinya, jika semua titik sampel memiliki kesempatan yang atau kemungkinan yang sama untuk terjadi, maka peluang munculnya kejadian A didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS, di mana PA ini adalah peluang suatu kejadiannya. Kemudian NA ini adalah banyaknya anggota dalam himpunan kejadian A, dan NS-nya itu adalah banyaknya anggota dalam himpunan S. Ya, jadi di sini peluang itu di mana setiap anggotanya dia punya kesempatan yang sama untuk terjadi ketika kita melakukan beberapa percobaan. Ya. Kemudian yang kedua itu ada frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan di mana di sini adalah hasil kali banyaknya percobaan dengan peluang kejadian tersebut. Jadi di sini kita melakukan suatu percobaan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang, tergantung berapa kali kita melakukan percobaan. Ya, rumusnya itu adalah FA sama dengan N kali PA, di mana FA-nya itu adalah frekuensi harapan, PA-nya adalah peluang suatu kejadian, dan N di sana itu adalah banyaknya percobaan. Jadi berapa banyak kalian melakukan percobaan dikalikan dengan peluang yang kemungkinan terjadi, maka itulah sebagai frekuensi harapan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang saya sajikan. Oke, di mana di sini untuk contoh yang pertama disebutkan seorang konsumen datang ke dealer motor untuk membeli kendaraan bermotor. Konsumen tersebut ditawari beberapa jenis kendaraan, diantaranya jenis A dan jenis B untuk variasi warna merah, putih, hitam, dan biru ya. Jadi di sini setiap jenisnya itu dia punya 4 variasi warna. Nah, kita harus menentukan yang pertama peluang konsumen tersebut membeli motor jenis A. Ya. Yang kedua, peluang konsumen tersebut membeli motor berwarna biru. Nah, jadi begini. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini kalian harus menentukan peluang kira-kira konsumen tersebut akan memilih jenis motor A ya dengan warna bebas. Di sini mungkin jenis motor A bisa saja dia merah, bisa saja jenis A-nya dia beli yang putih, bisa saja beli yang hitam atau beli yang biru ya. Dari kedua jenis motor yang ditawarkan oleh salesnya mungkin di sini. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah peluang konsumen tersebut membeli motor berwarna biru. Di sini yang dilihat adalah yang penting berwarna biru, entah itu dari jenis A atau dari jenis B. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal di sini? Oke, ini pertama kita kerjakan dulu yang A. Di mana yang A itu peluang konsumen tersebut membeli motor jenis A dengan warna yang bebas. Nah, kita harus tentukan dulu berapa jumlah dari ruang sampelnya ya, atau banyaknya ruang sampel di sini atau NS-nya. Nah, NS-nya karena di sini ada 2 jenis motor dengan 4 varian warna berbeda, artinya jenis A ada 4, jenis B juga ada 4. Kalau kita gabungkan berarti di sini banyaknya ruang sampel itu adalah 8. Kemudian NA-nya itu adalah konsumen membeli motor jenis A. Ya, berarti banyaknya kemungkinan konsumen membeli motor jenis A itu bisa saja A merah, A putih, A hitam, A biru. Berarti ada 4 ya. Sehingga kita bisa sebutkan NA-nya itu 4. Nah, berarti peluang konsumen membeli motor jenis A, kita tuliskan PA sama dengan NA per NS.
S. Kita masukkan berarti ini 4/8. Kita perkecil. 4 dengan 8 kita bagi 4 ya, dua-duanya berarti jadi 1/2. Nah, sehingga peluang konsumen tersebut akan membeli motor jenis A dari dua jenis yang ditawarkan itu adalah 1/2. Ya. Kemudian sekarang yang B. Ya. Di sini peluang konsumen dia harus membeli motor berwarna biru, entah itu untuk jenis A ataupun jenis B ya. Untuk banyaknya ruang sampel, berarti di sini banyaknya anggota ruang sampelnya sama, seperti tadi itu 8. Sementara untuk NA-nya, nah, di sini ada ketentuan hanya berwarna biru. Berarti birunya itu bisa biru dari jenis A dan bisa biru dari jenis B. Berarti ada 2 ya. Oke. Nah, jadi di sini PA-nya sama dengan NA per NS sama dengan 2/8. Nah, kita perkecil, ini bisa kita bagi 2. Ini jadi 1/4. Nah, itu dia. Jadi, untuk yang pertama, tadi peluang konsumen akan membeli motor jenis A itu adalah setengah dari kesempatan yang ada. Ya, 1/2 peluangnya. Kalau membeli yang warna biru, kita tidak tahu jenis A atau B-nya. Yang penting warna biru itu adalah 1/4. Itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya. Di sini dikatakan, seorang kasir supermarket, dia menawarkan produk tebus murah kepada 100 pelanggan. Nah, ini ada 100 pelanggan yang dijadikan sasaran oleh kasir tersebut, yang berbelanja melebihi batas nominal tertentu. Beberapa produk yang ditawarkan yakni susu kotak, snack, coklat, tisu, pasta gigi, masker, dan teh botol. Tentukan frekuensi harapan pelanggan tertarik membeli. Yang pertama, membeli coklat dari tebus murah. Yang kedua, di sini mungkin si konsumennya itu akan memilih 3 jenis produk yang ditawarkan ya. Nah, ini berarti kita harus menentukan bagaimana harapan kejadian dari peluang yang terjadi. Yang pertama berarti harapan si 100 pelanggan tersebut akan membeli tebus murahnya coklat. Yang kedua berarti di sini harapan 100 konsumen tersebut akan memilih 3 jenis ya, kemungkinan 3 jenis yang menjadi daya tarik buat mereka. Oke, kita kerjakan dulu yang A. Berarti sama, di sini juga kita harus menentukan dulu NS-nya atau banyaknya ruang sampel. Di mana banyaknya ruang sampel ini ya itu adalah produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian NA-nya itu adalah 1 ya, karena di sini hanya coklat saja. Berarti PA-nya ya, PA-nya berarti kan NA per NS ya. NA per NS sama dengan 1/7. Nah, ini baru peluangnya saja. Sementara untuk frekuensi harapannya berarti ini FA sama dengan banyaknya percobaan. Nah, di sini banyaknya percobaan yang kita lihat adalah ada berapa banyak konsumen yang dijadikan sasaran. Nah, di sini ada 100, berarti 100 kali dengan 1/7. Maka hasilnya 100/7. Ini juga sampai sini sudah betul. Itu untuk yang pertama. Sekarang yang B. Yang B, NS-nya sama. Dia juga punya 7. Banyak ruang sampelnya. Nah, untuk NA-nya, di sini disebutkan ada 3 jenis produk. Berarti di sini ada 3 jenis produk yang mungkin menjadi daya tarik tersendiri dan kemungkinan besarnya akan
banyak dipilih oleh konsumen tersebut. Maka NA-nya itu 3. Berarti PA-nya, nah ini seperti ini ya. Hanya saja NA-nya kita ganti angka 3 dan bawahnya tetap 7. Sementara frekuensi harapannya itu adalah sama, berarti kita gunakan yang ini, banyaknya percobaan atau banyaknya konsumen, itu 100 kali dengan 3/7. 100 kali 3 itu 300/7. Sudah selesai. Ya. Jadi itu cara mengerjakan atau cara menghitung peluang dari suatu kejadian, ya, dari percobaan-percobaan yang kita lakukan, juga frekuensi harapan yang kemungkinan terjadi dari peluang yang ada. Itu saja penjelasan untuk materi hari ini. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dimasukkan di kolom komentar atau personal chat. Ya, semoga materi hari ini bisa memberikan pengetahuan yang baru, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.